Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya bisa membuat video lagi karena sebelumnya beberapa hari sebelumnya saya tidak membuat video karena saya bingung buat video apa sih. Karena memang dari awal saya membuat video di YouTube itu ingin memberikan edukasi gitu. Tapi ya saya merasa bahwa saya masih belum pantas ya untuk memberikan edukasi. Tapi tetap saya ingin mengisi video-video di channel saya itu video-video yang bermanfaat gitu. Oleh karena itu saya membuatlah nanti video-video yang kedepannya tentang hal-hal yang istilahnya itu basic untuk kita, terutama untuk mengisi basic atau dasar-dasar agama Islam gitu. Tapi ya nggak terpaku di situ juga, nanti ya ada ya menyesuaikan. Tapi pada intinya itu ingin memberikan basic agama Islam. Tapi arahnya bukan ke saya ingin mengajari, tapi ingin merespon pada hal-hal yang sering terjadi gitu loh. Nah, contohnya sekarang ini saya ingin membahas tentang kerudung. Ya, karena memang ini tentang perempuan ya, meskipun saya ini bukan tidak ada kewajiban berkerudung, tapi saya kayak merasa perlu membahas ini karena ada beberapa statement yang mengatakan gini. Pertama, ada statement yang membuat saya kepikiran, yaitu apakah wanita yang berkerudung tapi memiliki perilaku dan sifat yang buruk itu lebih baik daripada wanita yang tidak berkerudung tapi memiliki sifat yang baik dan perilaku yang baik? Nah, itu ada pernyataan seperti itu. Terus dilanjutkan, kalau seperti itu maka lebih baik wanita yang tidak berkerudung tapi memiliki sifat yang baik gitu. Pernyataan ini muncul di kalangan anak-anak muda ya, dan ini menjadi perdebatan gitu. Terus kemudian ada statement juga yang mengatakan bahwa sekarang ini banyak laki-laki yang suka menggoda cewek yang berkerudung karena mereka lebih penasaran dengan apa yang ada di dalam atau apa yang ada di balik kerudung para wanita gitu. Dan juga ini yang paling saya agak ngeri ya mungkin ya. Ada statement yang mengatakan bahwa apa gunanya berkerudung kalau tetap jadi korban pelecehan. Nah, karena statement itulah saya tuh kayak gimana ini ya, masa generasi muda sekarang ini punya pemikiran seperti ini, padahal kita itu dari negara timur, kita negara yang mempunyai adat ketimuran, yaitu adat yang lebih banyak malunya, lebih banyak malunya. Akhirnya kita punya tingkat kesopanan yang lebih tinggi daripada adat barat gitu loh. Dan ini perlu dipertahankan. Kenapa kok masih mempertanyakan tentang kayak kerudung itu kan salah satu, bahkan itu hukum dalam agama Islam wajib, dan juga itu secara adat baik gitu loh untuk kesopanan dalam berpakaian gitu. Tapi kenapa muncul statement seperti itu? Saya coba mencari jawaban dan akhirnya saya menyimpulkan dari menurut saya sendiri itu bahwa statement ini muncul pasti bukan dari seorang ustadz atau kiai ataupun wanita-wanita yang sudah berkerudung. Statement ini nggak muncul dari mereka, nggak muncul sama sekali dari mereka. Tapi statement ini muncul dari orang-orang yang masih belum siap untuk berkerudung atau untuk melakukan kewajiban ini, yaitu berkerudung gitu. Dan akhirnya saya menemukan ini kaitannya, maksudnya berarti mereka yang tidak siap berkerudung itu mencari pembenaran menurut saya. Kok bisa seperti itu? Karena mereka tidak nyaman dengan berkerudung kan.
yang entah alasannya mereka tidak berkerudung apakah karena mereka merasa tidak nyaman karena ingin menampilkan rambutnya yang bagus, yang dicat atau yang dicatok atau digimanakan, atau mereka yang tidak berkerudung itu karena mereka tidak nyaman karena merasa panas kayak gitu. Jadi mereka perlu kayak pembenaran atas apa yang mereka lakukan gitu. Dengan adanya pembenaran itu akhirnya mereka merasa ketika ada orang yang menyalahkan mereka, mereka punya statement seperti itu gitu loh. Padahal ya apa namanya, ya menurut saya kalau memang mereka tidak berkerudung ya tidak berkerudung aja, tidak perlu untuk menyalahkan orang yang berkerudung, tidak perlu mengatakan bahwa ngapain kamu berkerudung kalau kamu punya sifat yang buruk. Itu ada, saya punya temen kerudungan tapi suka gibah, itu ada yang kerudungan tapi suka pacaran, tapi suka pergi ke kelabing-kelabing berkerudung, ya nggak mungkin juga sih kelabing-kelabing, aneh ya. Itu terus ada yang mengatakan itu tuh berkerudung tapi itu ada tetangga saya malah digodain terus tuh yang berkerudung. Terus ada yang mengatakan juga banyak tuh yang jadi korban pelecehan padahal dia itu adalah orang wanita-wanita yang menutup auratnya loh padahal, tapi masih tetap aja jadi korban pelecehan. Nah itu seakan-akan bahwa tidak ada fungsinya kerudung itu. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, itu sudut pandang saya ya, kenapa kok bisa terjadi statement-statement seperti itu. Jadi seperti ini, dalam sepengetahuan saya yang selama ini saya diajarkan oleh ustadz saya atau guru agama saya, bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus mempercayai dulu, mengimani dulu hukum-hukum dari Allah, baru kita mencari tahu. Kita harus wajib iman tentang hukum Allah, contoh sholat gitu, baru kita mencari tahu apa fungsinya sholat, apa hikmah dari sholat, kayak gitu. Karena saya dari dulu ya kenapa ya kok kayak gitu ya konsepnya, padahal lebih baik kan kita mencari tahu dulu. Nah, kalau secara logika kita ya lebih baik kita mencari tahu dulu baru kita melakukan, karena ketika kita mencari tahu dulu terus kita melakukan, kita mantap gitu. Tapi kenapa dalam agama Islam itu kita harus mengimani dulu baru kita mencari tahu fungsinya atau hikmahnya atau manfaatnya atau alasan dibalik itu? Setelah saya pikir-pikir lagi, mencoba cari jawaban, baca-baca, ternyata ini menurut saya sendiri bahwa ketika kita mengimani dulu sebuah hukum ya, maka setelah kita mempercayai sebuah hukum itu, maka setelahnya kita mencari manfaatnya, hikmahnya, manfaatnya, alasan dibalik hukum ini dibuat adalah pasti berdasarkan hukum ini gitu. Hukum ini wajib, pasti manfaatnya baik, pasti pikiran kita seperti itu. Hukum ini wajib kita lakukan, terus kita mencoba mencari hal negatifnya, pasti kita istilahnya itu kita punya track gitu loh untuk mencari manfaatnya. Kalau kita mencari tahu dulu ya, contoh ya, kita mencari tahu dulu apa sih manfaatnya dari kerudung, apa sih alasan kok di kerudung, padahal dengan kita tidak berkerudung kita bisa gini bisa gitu. Nah itu akhirnya alasan itu dibuat-buat oleh kita sendiri gitu loh. Alasan itu dibuat-buat oleh nafsu kita sendiri. Alasan itu dibuat sesuai dengan keinginan kita sendiri, pembenaran kita sendiri. Karena kita merasa nggak cocok dengan kerudung ya, kok bisa gini, kok bisa seperti itu. Akhirnya nggak nyampe untuk mengimani itu. Tapi kalau kita mengimani kerudung itu wajib, kok bisa ya kerudung wajib, akhirnya kita mendapatkanlah manfaat itu. Toh ya saya yakin kalau memang sebuah kewajiban itu adalah contoh buruk gitu ya, pasti akan muncul pasti tidak akan sesuai dengan kita. Tapi kalau
sebuah kewajiban itu baik, pasti akan muncul manfaat-manfaatnya. Dan dalam agama semanapun dah, dalam agama manapun ya, yang terutama agama yang ada di Indonesia ini, pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Cuman kita saja yang masih mencari-cari alasan untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu ya teman-teman semuanya, jangan pernah menyalahkan sebuah hukum, apalagi itu hukum yang dibuat oleh Tuhan gitu. Tapi salahkanlah diri kita sendiri, kenapa tidak bisa melakukan itu. Kalau ada yang terjadi seperti hal-hal yang tidak kita inginkan, contoh ya orang yang berkerudung tapi kena musibah, jadi kena jadi korban pelecehan gitu, atau sering digoda sama laki-laki, itu bukan salah dia tidak berkerudung gitu, bukan salah dia berkerudung. Toh yang tidak berkerudung juga banyak yang kena korban pelecehan, banyak yang berkerudung, tidak berkerudung ya malah lebih banyak digoda kayak gitu. Karena memang ibaratnya kalau orang yang sudah memiliki hal pikiran negatif dan ingin berbuat jelek, itu tidak memandang siapa gitu. Cuman pasti mereka lebih condong melakukan pelecehan terhadap orang-orang yang ini gampang untuk dilecehkan gitu loh, menurut saya. Oleh karena itu, buat wanita-wanita yang berkerudung tetapi takut digoda dan juga takut jadi korban pelecehan, ingat ya, menurut saya ini tetap menurut saya karena memang saya tidak ya, menurut saya, karena kalau menurut saya itu kan mudah-mudahan diampuni oleh Gusti Allah kalau memang itu salah, kalau memang itu benar, memang itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena ini saya nggak megang kitab juga gitu. Buat wanita-wanita yang berkerudung tapi takut jadi korban pelecehan dan juga takut digoda karena ada pernyataan bahwa laki-laki lebih penasaran dengan apa yang ada di balik kerudung. Ya, ini nasihat saya, tetaplah mempertahankan kerudung kalian ya, tetaplah mempertahankan kerudung kalian karena itu kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga pasti akan ada manfaat dari kewajiban atau hukum dari Allah, itu pasti ada manfaat. At least paling tidak kalian mendapatkan pahala, kalau kalian tidak bisa menemukan manfaat dari kewajiban itu, paling tidak pasti, karena itu janji Allah. Nah kayak gitu. Nah saran saya ya, kalau kalian tidak ingin ya ini juga ya, kenapa kalau ada cewek-cewek yang berkerudung tapi lebih banyak digoda, atau bukan lebih banyak digoda, banyak cewek-cewek yang berkerudung tapi masih digoda, itu karena ternyata saya mengobservasi gitu loh. Jadi mengobservasi fenomena ini karena ternyata banyak sekali orang-orang yang berkerudung tapi tidak juga diiringi dengan perilaku, memperbaiki perilaku. Banyak yang berkerudung tapi tetap pacaran, banyak yang berkerudung tapi tetap nongkrong sama cowok kebanyakan gitu, banyak yang berkerudung tapi suka sekali berinteraksi dengan cowok-cowok, tidak memilih-milih gitu. Nah ini kan menjadikan kesempatan buat cowok-cowok yang punya pikiran jelek untuk berbuat tidak sopan gitu loh. Apalagi buat cewek-cewek yang berkerudung tapi masih suka mengumbar kecantikannya, berdandan terlalu menarik hati, jadi berdandan terus gitu loh, dan juga mengupload di sosmed, dan juga pokoknya itu intinya itu selain kita menutup aurat dan juga kita harus menjaga diri, menjaga jarak dari cowok-cowok gitu loh, kalau setahu saya.
cewek-cewek atau wanita-wanita kalau ingin menjaga diri, maka kalian harus menutup aurat kalian dan juga menjaga jarak dengan cowok-cowok. Jadi seperlunya aja ke cowok itu. Dan juga jangan terlalu mengekspos diri, karena kalau kalian gambar-gambar kalian itu muncul terlalu banyak di internet, dan juga gambar-gambar yang kalian muncul itu ya, karena wajah ini juga bisa menarik hati kalau kalian memake upnya dengan begitu cantik gitu loh. Bukan berarti saya menyalahkan yang terlahir cantik, karena memang itu sebuah anugerah. Cuman usahakanlah untuk tidak memberikan akses buat cowok-cowok untuk menikmati gitu loh, menikmati aurat kalian, kecantikan kalian, atau menikmati untuk berinteraksi dengan kalian, itu intinya. Jadi seperti itu teman-teman, tetap semangat, tetap bermuhasabah untuk yang masih belum siap berkerudung. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah untuk bisa berkerudung. Dan intinya adalah ya sudahlah, nggak usah menyalahkan yang berkerudung, tidak usah menyalahkan hukum menutup aurat atau berkerudung. Lebih baik fokus terhadap diri sendiri, dan juga ya untuk yang sudah berkerudung juga tingkatkan lah, menurut saya tingkatkan, tidak hanya berkerudung tapi juga tingkatkan ibadah, dan juga tingkatkan perbaiki diri sendiri, sifat kita sendiri, kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin itu saja, sangat banyak sekali ya saya omongkan, mungkin berulang-ulang juga. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.